팀마다 이제 예선 3경기가 끝났기 때문에 특별하게 준비하고 있고 뭐 할 수 있는 부분은 없습니다. 선수는 데려왔는 선수는 26명 안에서 모든 것을 로테이션을 돌리고 팀 전술을 만들어야 되기 때문에 큰 변화는 없다 보시면 되겠습니다. Pertama-tama saya mengucapkan syukur karena emang ini sejarah buat kami Indonesia masuk 16 besar. Tentu perasaan saya sangat senang bisa lolos ke 16 besar ini. Dan persiapan saya pun juga sudah sangat siap untuk menghadapi pertandingan nanti. Pemain pun juga sudah sangat siap dan official pelatih pun juga sudah menjadi satu untuk pertandingan nanti. Tentunya kami akan melakukan yang terbaik untuk pertandingan nanti dan saya kalau dikasih kepercayaan sama coachin pasti saya kasih yang terbaik di pertandingan nanti. Translation. Kita akan fokus pada pertandingan di fase gugur selanjutnya. Kita akan bertemu dengan Australia. Karena ini fase gugur, tentu target kita untuk menang melawan Australia, bukan hasil lainnya. Maka dari itu, kita akan kembali mengevaluasi jelang latihan lanjutan nanti. Yang pasti, kita akan bermain habis-habisan kontra Australia di pertandingan 16 besar nanti. Itulah ungkapan Nova Arianto selaku staf kepelatihan Timnas Indonesia. Menimbang dari segi kekuatan antara Indonesia dan Australia, untuk ranking FIFA sendiri, Indonesia kini berada di peringkat 144 dunia, sedangkan Australia berada di peringkat 23 dunia. Dari segi permainan, gambaran permainan Australia seperti layaknya permainan tim Eropa lainnya dan Timur Tengah. Permainan efektif namun tidak dengan tempo yang cepat. Secara keseluruhan, tentu permainan Australia kualitas masih di bawah Jepang. Jepang dengan permainan efektif dengan tempo cepat. Itulah kunci kesuksesan Jepang dapat membekuk banyak tim raksasa Eropa lainnya. Indonesia sangat berpeluang dapat mengimbangi bahkan mengalahkan Australia. Dengan permainan tenang Indonesia beradu dengan permainan tempo sedang Australia. Diharap Indonesia mampu menumbangkan Australia dan melaju ke fase 8 besar. Jika itu terwujud, maka bukan tidak mungkin level permainan Indonesia akan naik dengan menampilkan permainan bersaing menuju Piala Dunia 2026. Betulnya sejak dipegang Sintayong jauh sebelum ini kan Timnas Indonesia itu meningkat penampilannya dalam arti bagaimana mereka bermain dan macam-macamnya itu terus meningkat. Dan yang paling mengejutkan saya adalah ketika menghadapi Vietnam. Itu luar biasa menurut saya taktik yang diperagakan oleh Sintayong dan pemain gitu loh. Nah, yang saya mau bilang tadi khawatir itu bukan soal lawan Australia. Kalau lawan Australia malah saya yakin Indonesia bisa menang bahkan ke quarter final. Karena Australianya biasa-biasa aja menurut saya dan kalau kita lihat setara lah kualifikasinya dengan pemain-pemain Indonesia dan keterampilannya gitu loh. Mungkin kalau lawan Jepang agak jauh ya. Kalau lawan Australia deket-deket aja Indonesia bisa menang. Kekhawatiran saya adalah saya kan menggeluti sepak bola di PSSI sudah 30 tahun lebih ya. Kalau ada hal-hal semacam itu seolah-olah ini sebuah keberhasilan dan ujung dari semua yang telah dilakukan PSSI. Itu yang selalu saya lihat seperti itu. Nanti apapun hasil lawan Australia ini saya sudah menduga ini pasti akan ada glorifikasi yang menurut saya agak berlebihan, biasanya begitu. Dan itu tidak baik untuk tim nasional karena menurut saya apa yang dilakukan PSSI terhadap Sintayong dan tim nasional sejauh ini sudah cukup oke. Tapi bukan itu ujungnya. Ujungnya adalah menurut saya bagaimana PSSI itu bisa meningkatkan kualitas kompetisi domestik sehingga kita bisa lebih berbicara lagi di tingkat elit Asia. Nah kan Timnas ini kan ujungnya dari kompetisi domestik itu gitu loh. Nah kalau kompetisi domestik tidak naik kualitasnya, Indonesia akan berada di segini-segini aja gitu loh. Dan saya tidak mengatakan ini kebetulan ya, karena di Asian Games pun kita bicara banyak kan sebetulnya. Kalau kita bicara Piala Asia, ini pertama kali kita lolos ke 16 besar gitu loh. Tapi kan perjalanan kita itu sebetulnya Indonesia itu harusnya levelnya udah sama kayak Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi gitu loh. Australia bahkan kalau menurut saya, kalau PSSI serius dalam membina kompetisi domestik sehingga kualitasnya bisa bersaing di level elit Asia, kita bisa lewati Australia, Suriah dan macam-macam itu bukan lawan kita lagi gitu. Sehingga kekhawatiran Anda tadi kalau glorifikasi ini terlalu disahut berlebihan malah jadi akan berpengaruh ke mental pemain begitu?
Ya, pemain Indonesia ini kan masih muda-muda. Ini kan yang luar biasa dilakukan Sintayong adalah dia memotong satu generasi, memasukkan pemain muda yang sangat potensial. Tapi pemain-pemain muda ini rentan terhadap godaan di luar sepak bola. Sintayong melalui Nova Arianto akan menampilkan permainan lepas, menyerang, high pressing, dengan skema permainan yang cepat. Dengan permainan seperti itu, tentu akan menguras tenaga besar. Kita sudah persiapkan skema permainan saat mengalahkan Vietnam. Di laga kontra Australia, kita akan bermain Spartan, permainan menyerang untuk meraih kemenangan. Apapun hasilnya, kita akan berusaha memberikan yang terbaik. Skema itu sudah dikonfirmasi. Dengan target kemenangan, tentu timnas Indonesia tidak akan bermain bertahan. Jika Indonesia mampu membekuk Australia, tentu Indonesia akan kembali menarik perhatian sepak bola dunia. Indonesia akan berjuang untuk membuktikan pemain muda yang akan menjadi calon raksasa Asia. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel ini, agar Anda tidak ketinggalan semua berita serta jadwal pertandingan terbaru Timnas Indonesia.